Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Kita lanjutkan diskusi pertemuan kita dengan topik tentang weather routing ya. Jadi ini sebenarnya lebih banyak ke arah tentang Anda sebagai officer menentukan visit plan Anda, namun dikaitkan dengan informasi meteorologi dan klimatologi di jalur atau routing yang Anda buat. Jadi ini sangat penting memasukkan parameter meteorologi dan oceanografi untuk membuat planning visit yang efektif sehingga dapat membuat perjalanan kapal Anda lebih cepat dan lebih safety. Kita lanjut ya. Hal yang penting dalam menentukan visit plan dalam kapal Anda. Kalau Anda lihat di sini ada data dari Ocean Visit of the World, ini sudah ada publikasinya. Kalau tidak salah Anda tinggal ambil atau beli dari Admiralty contohnya. Kemudian ada data klimatologi, kemudian ada tinggi gelombang signifikan, ada bagaimana metode untuk forecastingnya, kemudian ada OSR dan Sea Performance Curve. Ini lebih ke arah Anda sebagai officer di mata kuliah lain juga akan bersinggungan. Bapak akan fokus kepada meteorologi dan oceanografinya saja. Kemudian ada routing chart, di sini ada parameter meteorologi juga. Ada Bailey Windrush atau Windrush dikenal dalam meteorologi. Kemudian ada beberapa form yang ada di sailing direction ya. Ini juga publikasinya sudah ada, tapi di dalamnya ada meteorologi dan klimatologi dengan arus laut ya. Ini kita masuk ke data yang disediakan oleh Ocean Visit of the World. Ini sudah ada publikasinya. Kalau tidak salah kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini ada visit plan adalah ini bahasa textbooknya, yaitu langkah yang digunakan dalam menentukan perjalanan kapal berlayar, di mana ada proses untuk keberangkatan, untuk berlabuh, untuk dan selanjutnya. Dan di situ harus memperhatikan salah satunya adalah unsur dari weather and meteorologi oceanography ya. Ada cuaca, arus laut, dan es juga. Kita sudah pelajari ini semua di pertemuan sebelumnya di beberapa pelabuhan yang akan Anda planning untuk berlayar kemana gitu ya. Kemudian ini adalah yang masuk di dalam dari Ocean Visit of the World itu, dari buku itu ya. Ada yang paling utama di situ juga ada weather, ada climate, ada angin, ada swell, ada scenario forecast ya, dan seterusnya. Dan tujuannya yang terakhir juga ada numerous route diagram ya. Kemudian ada tabular route data. Di situ juga berkaitan dengan climate, tinggi gelombang, juga load line zone. Load line zone ini juga sebenarnya lebih ke pelaut ya. Jadi ada istilah load line zone dalam jadi semacam acuan titik dari tinggi muka air laut terhadap kapal yang Anda bawa gitu ya. Di situ ada aturan dan konvensi internasionalnya. Kemudian ini ada contoh yang ada di dalam buku itu ya, ada general planning, tapi di situ juga masuk marine meteorologi dan general climate ya. Jadi di situ masuk beberapa unsur meteorologi yang sudah kita pelajari ya. Di situ ada atmospheric pressure, ada angin, kemudian ada efek distribusi angin dan darat dan angin lautan, kemudian ada variasi daripada deklinasi matahari ya, sudah mempengaruhi iklim. Kemudian ada climate-nya, ada trade wind, ada cyclone, ada anticyclone, kemudian ada front juga ya. Ini sudah kita pelajari. Dan juga masuk di dalamnya adalah ocean current dan juga tinggi gelombang dan swell ya. Nanti kita pelajari di next meeting tentang swell ya.
Kemudian masuk ke climatical data. Data klimatologi apa sih sebenarnya, sama dengan cuaca, langsung ke ini saja poinnya. Jadi bedanya hanya adalah di space-nya dan timing-nya, di mana waktunya lebih panjang spasio-temporalnya, dan waktu wilayahnya lebih luas gitu ya. Jadi kalau cuaca, dia keadaan cuaca pada saat itu climate lebih panjang, bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 100 tahun untuk climate change ya. Gunanya untuk apa? Gunanya salah satunya adalah planning, ya, planning pesat, planning apapun ya. Jadi termasuk applied klimatologi ya. Nah, kalau ini bahasa dewa dari klimatologi adalah menurut American Meteorological Society ya. Silahkan dibaca saja dalam waktu time scale yang tadi Bapak sebutkan 10-20 tahun, rata-rata 30 tahun untuk bicara data klimatologi. Ini contoh data klimatologi dari Hawaii ya, tinggi gelombang. Ini juga tinggi gelombang rata-rata pada saat winter dan summer, itulah pentingnya. Jadi kalau Anda berlayar di winter dan summer berbeda tentu faktor meteorologi dan oceanografi yang menjadi pertimbangan. Ini contoh juga di daerah Samudra Pasifik, ini Australia Pasifik, klimatologi gelombang di wilayah tersebut. Ya. Jadi kalau Anda berlayar ke sini, Anda bisa melihat per bulannya ada, bulan itu per periode musim juga ada. Ini Indonesia ya. Jadi Indonesia juga sudah membuat climatological data untuk wilayah perairan, terutama gelombang dan angin ya. Ini contoh dari wilayah Tanjung Priok. Ini 3 bulan sekali diterbit. Ini per tahun dibuat dalam buletin. Anda bisa akses di websitenya BMKG. Ini wilayah Belawan ya. Ada legendnya tinggi gelombang. Dan ini adalah klimatologi gelombang di wilayah Merauke ya. Kita lihat merah sangat besar, tingginya di atas 4-5 meter ya. Kemudian significant wave height. Apa itu significant wave height? Significant wave height adalah parameter informasi gelombang laut yang biasanya dipakai untuk layanan informasi cuaca ya. Jadi nanti ada total wave, ada massing wave, ada rata tinggi gelombang rata-rata. Nah, untuk ini kita akan bahas tentang significant wave. Untuk gelombang secara umum akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya secara detail ya. Jadi secara mudah memahami apa itu tinggi gelombang signifikan adalah tinggi gelombang dilambangkan dengan H/3 dari tinggi gelombang maksimum, biasanya begitu ya. Ini wave dari tinggi gelombang tersebut sepertiganya atau 33%-nya itu yang disebut dengan significant wave. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tidak di rata-rata, tapi peluang munculnya gelombang yang mungkin terjadi. Makanya dipakai sebagai informasi umum untuk tinggi gelombang di dalam peta-peta gelombang dan gelombang laut gitu ya. Selain gelombang juga ada periode ya. Periode itu sama T/3 artinya periode dari gelombang signifikan ya. Yang setara dengan periode gelombang yang berasosiasi dengan spektral maksimum dari tinggi gelombang yang diukur gitu ya. Bagaimana cara metodenya? Jadi metode forecastingnya. Jadi Anda tidak perlu lagi memforecast karena sini sudah dilakukan oleh kawan-kawan forecaster di BMKG seluruh dunia ya. Jadi ada dua, ada yang manual by empiric formula dan ada satu lagi dengan model ya, modeling. Yang manual itu apa sih? Manual dengan menggunakan rumus-rumus perhitungan sederhana yang biasanya gelombang itu dibangkitkan oleh angin, sehingga dengan parameter angin bisa menentukan tinggi gelombang. Itu yang paling sederhana. Biasanya menggunakan skala Beaver tuh terlihat ya. Dan kalau ini lebih maju lagi dibandingkan angin, tapi menjadi dasar di pelaut di masa lalu ya, dengan menggunakan manual wave forecasting diagram. Bagaimana membacanya? Ini sebenarnya ada beberapa parameter di sini. Jadi ini tinggi gelombang yang dicari adalah ini signifikan. Ini ada parameter durasi gelombangnya, kecepatannya. Jadi dicari aja ketemunya di mana. Misalkan ketemu di sini, dia berarti 6 ya, 6 meter gitu ya, atau 6 kita lihat ya. Ya, kita lihat di sini ada tinggi gelombang, satuannya meter ya. Di sini ada durasi, ada periode, kecepatan angin. Ini ada VET itu luasan angin bertiup ya. Jadi ada di situ, bisa dilihat nanti. Kemudian yang menggunakan American Wave Model artinya menyelesaikan persamaan fisis tersebut menggunakan persamaan dengan secara matematis ya. Jadi proses fisis di atmosfer dan di laut itu diselesaikan dengan komputasi matematika dengan bantuan komputer yang sangat canggih yang kita kenal dengan HPC ya, atau High Performance Computer ya, atau Super HPC juga ada juga sekarang GPC ya gitu ya. Jadi
dihitung sedemikian rupa, jadi agak complicated, yang menghitungkan data angin, kemudian ada pergerakan gelombangnya, propagasinya, bagaimana juga disipasi kehilangan, juga atmospheric forcing-nya seperti apa, sehingga didapatkan gambar atau hasil yang seperti di awal yang kita tunjukkan tadi ya. Nah, ini beberapa model gelombang dunia ya. BMKG sudah menggunakan sekarang Wavefort dan Swan juga, dan masih banyak lagi yang digunakan untuk numerical. Jadi kita tidak kalah. Yang gambar animasi pertama adalah produk tadi. Yang pertama tampilan kita membuka materi ini, di situ ada tampilan model dari BMKG yang sudah di adjustment, diadaptasi oleh Wavefort 3 ya, dari NOAA Amerika gitu ya. Jadi kita tidak kalah sebenarnya dengan negara-negara, minimal di Asia Tenggara kita dan di Southwest Pacific sudah lumayan untuk gelombang ini, kita bisa memprediksi sampai 7 hari ke depan. Oke, ini kemudian OSR ya, atau OTSR ya, Optimum Track Ship Routing. Jadi ini sebenarnya menentukan base route ya. Nah, jadi ini sebenarnya lebih banyak konsumsinya para pelaut. Namun di sini yang perlu diingat adalah faktor cuaca, risiko cuaca juga mesti diperhitungkan ya, dimana menentukan dari pola cuaca, resiko terhadap cuaca yang terjadi, dan juga arus laut yang ada pada saat itu, sehingga dapat menentukan kira-kira bagus nggak kondisi ini untuk dilanjutkan untuk course the voyage atau melanjutkan perjalanan Anda ya. Kemudian ini juga sama, bahwa cerita di sini Anda harus tetap memperhatikan forecast daripada trajektori dari siklon atau hurricane yang diberikan oleh BMKG setempat. Jadi bagaimana cuaca di sepanjang jalur routing Anda, sehingga perlu diupdate ya, weather dan rute update-nya. Selalu ada informasi bagi NDSS atau by Navtec, Anda langsung plot. Nah, di mana kira-kira cuacanya, kita sudah belajar sebelumnya tentang TRS, Tropical Cyclone Evasion, bagaimana menghindari siklon di Northern Hemisphere dan Southern Hemisphere, karena dia punya pergerakan yang berbeda. Siklon di utara dan di selatan dari bumi kita berbeda ya. Ada yang searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Ini LTT, ini juga lebih ke arah Anda sebagai officer ya, bahwa intinya Anda perlu waktu yang lebih singkat, lebih cepat supaya mencapai tujuan pelabuhan yang diinginkan, sehingga selain performa dari kapal tersebut juga diperlukan tinggi gelombang, forecast yang baik, dan juga arus laut yang sepanjang rute perjalanan Anda, sehingga Anda lebih bisa memperhitungkan nanti kira-kira berapa hari Anda bisa ke sana, berapa waktu Anda bisa sampai ke pelabuhan jika cuacanya normal, dan bagaimana jika kondisi cuacanya sedang masa-masa aktifnya fenomena meteorologi di wilayah rute Anda ya. Ini juga ke arah teknis sebagai officer Anda, yaitu ship performance curves atau kurva ya dari performa kapal Anda, dikaitkan dengan variasi tinggi gelombang signifikan, kemudian juga kecepatan kapal, juga yang tidak kalah pentingnya si state forecast. Di sini terlihat contohnya ada kecepatan angin 18 knot, di situ ada ketemu high sea, head sea, ada beam sea, dan ada following sea. Jadi kurva ini kan berbeda tiap kapal, jadi disesuaikan dengan beban yang ada atau kargo yang Anda bawa dengan kecepatan angin, sehingga ini yang disebut dengan ship performance curve-nya ya. Nah, Bapak tidak terlalu masuk di sini ya. Oke, ini sebenarnya dikaitkan dengan ship and cargo consideration ya, pertimbangan kargo dengan kecepatan angin, di mana harus memperhitungkan tadi kecepatan angin, sudut atau arah datangnya angin atau direction-nya, dan kecepatan kapal. Jadi sinergi 3 parameter ini sebenarnya yang bisa digunakan untuk pertimbangan untuk menentukan passage plan Anda. Routing chart juga publikasinya kalau tidak salah per tahun ini digunakan untuk passage planning for ocean voyage. Jadi termasuk situ ada rute, kemudian jarak antar pelabuhan, ocean current, ice limit, dan wind rush ya. Wind rush ini nanti kita bahas. Load line ini tadi sudah kita baca ya, load line tentang acuan tadi, di mana meteorologi dan oceanographic condition sebenarnya dia ditampilkan per bulan dalam setahun tersebut ya. Nah, ini dalam tampilan skala petanya ya, termasuk di dalamnya ada wind rush ya, yang mengandung kecepatan angin dan direction, kemudian intensitas dari thunderstorm, low pressure area, ocean current, sea and air temperature, tekanan udara, dan juga batas limit of ice ya, tempat-tempat es yang ada di wilayah tersebut.
Ini limit dari tiap wilayah, biasanya ini berkaitan dengan publikasi, buku publikasi yang dijual atau disediakan ya oleh lembaga admiralty ya atau lembaga lain. Jadi ini Anda yang lebih tahu ini. Nah, ini contoh yang ada routing chart, Bapak coba ambil beberapa ya. Ini ya, ada arus laut dan angin dari admiralty. Ini untuk wilayah Indonesia. Sebenarnya kita pernah belajar sebelumnya di current roses ya, kurang lebih juga ada di dalam peta routing chart ini ya. Nah, kemudian ini tentang Bailey Windrows atau dikenal Windrows di meteorologi ya. Sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya tentang diagram ini menampilkan untuk display wind speed dan wind direction dalam periode waktu tertentu di suatu wilayah, bisa pelabuhan, bisa rute perjalanan Anda, bisa di bandara ya, dalam arah mata angin ya. Di mana diagram ini akan menyembuhkan distribusi angin dan kecepatan dalam periode pengamatan tertentu. Ini contohnya. Kalau di sini terlihat ya, arah yang paling banyak adalah dari west southwest dengan kecepatannya ada warna hijau, ya kuning dibaca kecepatannya berapa. Nanti untuk lebih mudah Bapak berikan tugas. Ini kemudian sama tampilannya cuma berbeda. Ini menggunakan Excel bisa. Software yang dibeli menggunakan Airplot juga ada. Kemudian ini contoh interpretasinya, Anda bisa download ini Bapak amal dari Excel yang mudah ya. Jadi ini menggambarkan angin bertiup dari barat, ada persentase 1%, 0 sampai 2 knot, 2%, totalnya 100%. Nanti Anda coba kerjakan seperti ini di tugasnya. Nah, untuk Indonesia bagaimana? Indonesia juga membuat windrows ini di Selat Makassar contohnya. Di bulan Desember, Januari, Februari, anginnya dari timur laut semua ya. Di mana kuning 15 sampai 20 knot, ada sampai berapa sekian persen. Nah, silakan Anda baca tuh ya. Nah, ini jadi. Kemudian ini adalah faktor yang mempengaruhi weather routing ya, faktor meteorologi atau faktor lingkungan ya. Ada angin, ada gelombang, ada kabut, dan es juga ocean current. Ini dari awal sudah kita bahas tentang ini ya. Sehingga dapat dioptimalisasikan cuaca ini, kemudian bisa juga optimum dalam menentukan routing untuk preset plan-nya. Yang terakhir adalah format atau form yang ada dalam meteorologi, oceanography, dan portnya. Biasanya ada di Sailing Direction Pilot Book ini. Ini juga kalau tidak salah dipublikasi ya, berapa dolar itu. Silakan Anda cek gitu ya. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan sih bermanfaat buat Anda nih ya. Terutama dalam kaitannya dengan meteorologi ya, yang meteorologi dan oceanografinya ya. Karena Bapak tidak membahas secara detail tentang preset plan-nya karena itu sudah dilakukan oleh kawan-kawan yang lebih kompeten di bidangnya dengan dosen-dosen lain. Kemudian nanti ada tugas yang mungkin bisa Anda kerjakan, terutama membahas tentang tinggi gelombang signifikan, juga kemudian bagaimana menginterpretasikan windrows gitu ya, sehingga bisa bermanfaat buat ini buat Anda. Ini contoh tadi ya yang Bapak bilang hasil dari modelingnya BMKG sebenarnya sudah cukup menarik ya, sudah jalan interaktif ya. Anda bisa buka ini secara free juga sebenarnya. Jadi kalau Anda manfaatkan ini lumayan ya, jadi tidak perlu membeli ke luar negeri karena ini disediakan oleh negara sehingga Anda pelaut bisa akses secara free ya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.